ini tidak lepas dari sebuah kisah masa lalu yang kelam ya. Hal-hal yang terjadi di luar nalar itu sering terjadi di situ. Dari situlah kisah-kisah mistis Alas Roban itu dimulai. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel kami Alam Selaras bersama saya Nasuha, dan pada video kali ini kita akan berbincang-bincang tentang salah satu hutan yang mungkin bisa dibilang itu adalah salah satu hutan paling angker di Jawa ya, namanya Alas Roban. Nah, kebetulan saya sendiri adalah warga yang tempat tinggalnya itu dekat dengan Alas Roban, yaitu berada di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, Alas Roban ini seperti yang saya bilang tadi ya, ini adalah salah satu hutan yang diyakini hutan terangker di Jawa ya, karena banyak sekali kisah-kisah mistis dan kisah-kisah horor yang terjadi di situ. Nah, kenapa sih Alas Roban itu banyak yang memberitakan bahwa hutan di situ itu angker? Nah, tentunya ini tidak lepas dari sebuah kisah masa lalu yang kelam ya. Dan karena emang ya di situ diyakini sebagai salah satu pusat energi gaib yang paling besar di Jawa. Jadi hal-hal yang terjadi di luar nalar itu sering terjadi di situ. Nah, di malam yang mencekam ini kita akan membahas sedikit kisah-kisah mistis yang sering terjadi di wilayah Alas Roban. Namun ada beberapa hal juga yang kiranya perlu kami sampaikan terkait dengan perkembangan Alas Roban itu sendiri sampai sejauh ini. Nah, sekarang kita berada di tahun 2025 ya. Nah, namun Alas Roban itu masih tetap menyimpan cerita-cerita misteri. Oke, terus kaitannya dengan alam selaras itu apa sih? Nah, karena Alas Roban itu adalah hutan yang hutan tersebut adalah salah satu dari serpihan alam atau bagian alam yang sangat penting yang tidak bisa lepas dari alam itu sendiri, karena keberadaan hutan itu biasanya identik menunjukkan jati diri alam itu sendiri. Nah, hutan yang ada di kota saya, yaitu kota Batang, yang namanya Alas Roban ini emang sudah sejak lama banyak diceritakan oleh orang-orang ya atau masyarakat sekitar situ, dari maksudnya diceritakan turun-temurun ya, dari mbah-mbah kami dulu sampai ke cucu-cucunya sampai saat ini ya. Cerita tersebut nggak lepas dari cerita-cerita horor atau cerita-cerita mistis, karena emang cerita yang dominan yang berkaitan dengan Alas Roban itu sendiri adalah cerita horor. Meskipun tidak semua hutan ya menyimpan kisah-kisah mistis, tapi ini Alas Roban ini bisa dibilang agak lain ya, karena ya, kisah mistisnya itu lekat sejak masa lalu ya, sejak masa lalu sampai sekarang. Nah, kisah-kisah mistis itu apa aja sih? Oke, di video ini kami akan berupaya menjelaskan cerita-cerita mistis berdasarkan dari penuturan para masyarakat yang mungkin sebagian mereka
menjadi saksi ya, dalam arti mereka mengalami sendiri. Namun di sisi lain ini adalah cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Nah, kisah-kisah yang sangat menyeramkan itu bermula dari sebuah entitas gaib yang energinya begitu luar biasa kuatnya. Itu terjadi sejak era kerajaan Mataram Islam ya. Waktu itu dipimpin oleh Sultan Agung, yang mana pada suatu kesempatan Sultan Agung memerintahkan Temunggung Bahurekso untuk membuat jalur yang nantinya akan dipakai jalur itu untuk sampai ke Batavia. Dan Temunggung Bahurekso diperintah atau mendapatkan mandat dari Sultan Agung untuk membuka jalur di Alas Roban. Nah, dari situlah kisah-kisah mistis Alas Roban itu dimulai. Nah, pada waktu itu para pengikutnya atau mungkin ya prajurit Tumenggung Bahurekso itu didapati sering mendapatkan pengalaman di luar nalar ya. Bahkan sebagian dari mereka itu kerasukan sampai meninggal. Melihat hal yang demikian, Tumenggung Bahurekso untuk melakukan topo ya atau tirakat. Nah, istilahnya itu namanya topo kalong, karena berdasarkan sebuah artikel yang saya baca, kenapa dinamakan topo kalong, karena toponya itu dalam keadaan terbalik ya, terbalik jadi seolah-olah itu kayak kalong. Nah, ini menjadi asal usul nama kota Pekalongan waktu itu. Nah, jadi dalam masa pembabatan hutan di situ, Tumenggung Bahurekso hingga akhirnya mendapatkan mendapatkan wangsit bahwa prajuritnya yang tiba-tiba kesurupan itu tiba-tiba meninggal itu karena mendapatkan serangan atau gangguan dari makhluk gaib yang ada di sekitar situ. Namun karena kesaktiannya hingga akhirnya Tumenggung Bahurekso bisa mengalahkan demit atau jin-jin atau makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar situ. Nah, jadi mungkin kisah mistisnya itu dimulai sejak waktu itu sampai sekarang. Nah, kalau di era-era sekarang ya, kisah mistis itu karena emang masih punya ikatan dengan cerita masa lalu. Nah, salah satunya adalah kejadian di tahun 1980-an. Itu ada namanya tragedi Petrus ya, atau penembakan misterius. Nah, korban-korban yang ditembak secara misterius itu dibuang di Alas Roban. Jadi Alas Roban itu menjadi tempat pembuangan korban Petrus ya. Jadi mungkin arwah-arwah dari korban-korban itu terjebak di situ, bergentayangan di situ. Nah, ini belum saya ceritakan pengalamannya ya. Ini maksudnya kita flashback aja dulu ke masa lalu, kenapa banyak kisah-kisah mistis. Itu penyebabnya itu salah satunya ya yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah arwah gentayangan dari korban Petrus. Dampaknya seperti apa nanti akan kita uraikan bersama-sama ya. Kemudian jauh sebelum Petrus terjadi, nah ini dulu jalur situ adalah jalur alternatif yang dibangun oleh Gubernur Hindia Belanda namanya Herman Willem Daendels ya. Jadi di situ beliau membuat program yang namanya kerja paksa ya. Jadi yang dipaksa adalah masyarakat setempat dipaksa untuk membangun jalan
di sekitar Alas Roban itu ya. Jadi ketika namanya kerja paksa yang pastinya pasti dipaksa sampai dia melakukan pekerjaan tersebut hingga akhirnya karena udah nggak lagi kuat, karena lapar, haus, tapi tetap dipaksa untuk melakukan pekerjaan hingga akhirnya banyak dari pekerja yang diperintahkan oleh Daedalus itu untuk membangun jalan hingga akhirnya pada meninggal dan mayatnya sekalian dikubur di situ. Nah, dari kisah itu muncul spekulasi bahwa arwah-arwah gentayangan atau arwah-arwah penasaran yang menjadi korban dari program kerja paksa itu masih bergentayangan di situ. Dampaknya, oke. Nah, kita akan berbicara tentang dampak dari tragedi-tragedi tersebut. Baik, teman-teman sekalian, bahwa kita sebagai umat yang beragama pastinya meyakini bahwa manusia itu punya yang namanya jin korin ya. Jin korin itu adalah jin yang membersamai manusia sejak lahir sampai dia mati. Ketika kita mati atau manusianya mati, itu jin korinnya masih bergentayangan. Nah, yang bergentayangan di sekitar Alas Roban itu adalah jin-jin korin. Ya, bukan apa ya, bukan dianya atau arwahnya yang bergentayangan, melainkan jin korin. Baik, karena mungkin ini sebagian kecil aja ya kisah-kisah atau tragedi yang menyebabkan bahwa Alas Roban itu terkesan angker itu karena banyak arwah gentayangan di situ. Baik, namun di sisi lain karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Alas Roban menjadi pusat energi gaib terbesar, salah satunya ya, salah satu yang dari Jawa. Di situ terdapat kerajaan jin itu berdasarkan dari mulut ke mulut ya, karena ada beberapa orang yang pernah menyelusuri dengan mata batinnya ya. Jadi dia melihat bahwasanya di Alas Roban itu terdapat sebuah kerajaan besar, tapi kerajaan jin. Oke, ada beberapa tempat-tempat yang terkenal akan kemistisannya ya. Pastinya mungkin sebagai warga Batang kita mengenal dengan tikungan Poncowati ya. Tikungan Poncowati atau lebih ekstrimnya itu disebut dengan jalur tengkorak. Nah, disinilah, maksudnya di jalur itulah ya, tikungan itu sering terjadi kecelakaan. Nah, penyebabnya itu kalau secara struktur tanah ya emang di tempat situ itu emang tikungan tajam dan menurun. Jadi mungkin secara logika kecelakaan terjadi karena faktor tersebut. Namun keberadaan atau eksistensi daripada makhluk hidup yang mendiami tempat itu juga sangat kuat. Terlebih di tikungan tersebut atau di jalur tengkorak itu terdapat sebuah pohon beringin putih yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya genderuwo putih ya. Di situ banyak sekali yang menceritakan tentang keberadaan dari sosok tersebut. Sebelah sebelah barat sedikit dari beringin putih itu ada sendang, namanya Sendang Poncowati ya. Poncowati itu berdasarkan dari artikel yang saya baca adalah nama sebuah sendang yang diambil dari nama salah satu peri yang mendiami wilayah tersebut, namanya Poncowati. Bahkan dibilang ini Poncowati itu ratu dari peri yang ada di situ. Banyak para pelaku spiritualis itu mengambil air dari sendang tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan spiritual, yang nggak tahu itu untuk kekebalan, untuk pengobatan, untuk pesugihan dan lain-lain. Nah, semuanya berkaitan erat dengan aktivitas spiritual. Terus sebelumnya ada satu nama yang
itu sangat familiar sekali di masyarakat situ, yaitu sebuah sendang ya, sendang yang mata airnya itu jernih sekali, namanya Sendang Sakura, yang berada di daerah Sentul. Nah, itu juga diyakini punya manfaat yang luar biasa. Maksudnya airnya itu punya manfaat spiritual yang luar biasa. Banyak tokoh-tokoh spiritual atau praktisi spiritual mengambil air dari mata air yang ada di sendang tersebut, Sendang Sakura namanya. Bahkan saya sudah mengunjungi sendang tersebut berkali-kali, dan saya juga sering datang ke Sendang Poncowati sendirian, dan saya juga mengamati itu beringin putih yang konon katanya sering terjadi kecelakaan di situ. Nah, itu apa ya? Mungkin beberapa beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan kaitannya dengan keangkeran yang ada di daerah tersebut ya. Emang sejak dulu yang namanya Alas Roban itu apa ya, bukan terkesan sih, emang kenyataannya di situ sering terjadi hal-hal di luar nalar yang disebabkan karena makhluk yang tak kasat mata. Banyak sekali kisah-kisah mistis. Di antaranya ada bus hantu, ada warung hantu, dan lain sebagainya. Nah, itu karena emang wilayah tersebut itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, adalah tempat yang energi gaibnya itu sangat kuat ya. Jadi teman-teman yang mungkin punya kemampuan bisa mendeteksi seberapa besar energi gaib yang ada di situ mungkin bisa merasakan. Nah, saya sendiri termasuk orang yang sangat bisa dibilang itu sangat antusias karena penasaran dengan hal-hal yang sudah menjadi cerita turun-temurun. Nah, ketika saya belum datang ke tempatnya langsung, itu rasanya itu masih masih belum puas, dan saya harus mendatangi tempat tersebut. Makanya saya berkali-kali itu melihat jalur tengkorak dan melihat pohon beringin putih itu, yang mungkin beberapa hari kemudian kita akan datangi tempat-tempat tersebut di konten berikutnya. Nah, ada info berikutnya tentang Alas Roban ya. Ini Alas Roban sedang menjadi salah satu lokasi syuting otomatis film horor ya. Nah, saya sebagai warga Batang sangat senang atas kehadiran para produser atau sutradara film yang mengangkat kisah misteri dan mengambil setting atau lokasi syutingnya itu di Alas Roban. Karena apa? Ya, tempat tersebut adalah tempat yang menjadi ikon kota kelahiran saya, yaitu Kota Batang. Ketika ikon saya itu dilirik atau diminati oleh produser film, saya sebagai warga Batang ikut merasa bahagia. Nah, film ini akan dikasih nama, dikasih nama apa ya? Akan dikasih judulnya sama persis dengan nama hutan tersebut, yaitu Alas Roban. Nah, kisahnya seperti apa? Tunggu nanti di akhir bulan Desember ya. Pokoknya akhir 2025. Nah, film ini disutradarai oleh Ibu Hadrah Daeng Ayu ya. Beliau adalah seorang produser film horor yang akan membawa aktor-aktor ternama ya, diantaranya ada Michelle Ziudit, ada Rio Dewanto, ada siapa lagi itu, Farah Shakila, ada Taskia Namia, dan yang lain sebagainya. Nah, kisah yang diambil dari tempat itu adalah kisah-kisah horor yang terjadi dari mulut ke mulut, karena emang
apa namanya, banyak orang yang menceritakan hal-hal tersebut, dan film ini diambil dari kisah nyata dan lokasinya akan mengambil beberapa titik yang diyakini adalah titik yang punya energi gaib yang tinggi ya. Jadi saya sebagai warga Batang sangat antusias sekali untuk menyambut film ini dan sangat tidak sabar untuk menonton kayak gimana filmnya, karena ketika desa saya atau tempat saya itu diambil oleh produser film dan dijadikan tempat syuting itu sangat apa ya, sangat menyenangkan buat saya sebagai warga Batang itu sendiri. Nah, mungkin beberapa hari kemudian kami akan membuat konten tentang apa yang kami sampaikan di video ini. Jadi tetap ikuti perjalanan kami menyelusuri alam, terutama di wilayah kami untuk saat ini ya, yaitu Alas Roban. Oke, mungkin sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Tetap ikuti terus video-video kami berikutnya di channel Alam Selaras. Terima kasih.